Gue pernah benci sama film, tapi gue nggak pernah sebenci ini. Oke. Gue suka film ini menjadi percontohan kalau stop bikin film kayak gini. Kita bikin gini aja, itu tolol. Halo. Balik lagi ke Mantis Ngoceh. Mantis Ngoceh. Bareng gue Yan. Dan gue Ambara. Karena bahasan kita hari ini tuh sedikit menguras emosi. Ini nonton jatuhnya musibah sih. Kayaknya harusnya sih kalau sebelum kita nonton harusnya sih nggak separah itu sih Yan. Gitu. Nggak sih harusnya. Damage-nya harusnya nggak segitu. Dan itu pertama gue yang ngajak karena kita pengen bahas satu film ya yang dibilang jelek ya ini sangat jelek sih. Jadi hari ini kita mau bahas film Bebas. Film Bebas. Ya buat yang belum tahu film Bebas itu diadaptasi dari film Sunny, produksi CJ Entertainment Korea. Apakah lu suka ya? Gue suka film ini menjadi percontohan kalau stop bikin film kayak gini. Kayak gini tuh gimana? Film remake. Adaptasi. Efek nonton ini tuh bagus banget loh efeknya ke gua. Suka banget deh. Waduh, kita lihat aja nanti. Mungkin lebih dari setengah video ini gua gimana. Dampak lu nonton film ini apa sih? Gue pernah benci sama film, tapi gue nggak pernah sebenci ini. Oke. Kalau gue sih ya nonton ini ya, dampaknya mual-mual, terus bingung, akhirnya marah gitu sih. Film ini tuh kalau bukan yang Sunny ya, tapi film Bebas itu tuh ceritanya tentang ada cewek nih dari Sumedang datang ke sekolah, pindah ke sekolah Jakarta karena orang tuanya kerja di Jakarta, terus dia ketemu sama teman-teman baru, ya kan? Terus nggak sengaja dia masuk ke dalam satu geng wanita, ternyata ada laki-lakinya yang disebut namanya Bebas. Nah, dari situ hidupnya bertumbuh lah ya, dia bertumbuh dewasa dengan geng tersebut. Ya gitulah. Kayak gitulah. Jadi kayak sebagian pas masa muda, sebagian pas masa sekarang gitu. Maju mundur gitu plotnya. Nah di dunia yang sekarangnya itu, which is dunia yang modern, dia ketemu lagi sama temennya yang sakit. Udah lama nggak ketemu. Dan lagi sakit. Ya itu. Terus yang si orang yang sakit ini minta buat ngumpulin temen-temennya lagi. Pengenalan karakternya, kata lu gimana? Sebelumnya itu ya, sebelum pengenalan karakter, menurut gue cast director di film ini jelek banget sih. Nggak tahu itu siapa namanya, tapi gue banyak mengkritik tentang casting director di sini. Lo lihat, Tasya tuh sebenarnya cantik banget sih. Iya. Tapi kenapa lo bikin gitu ya? Taunya tuh gue ngehnya kalau itu dia tuh udah udah tengah film gitu. Terus yang jadi Chris itu menurut gue actingnya oke lah. Kayaknya kalau menurut gue untuk yang debut di film ini mungkin ada siapapun. Kasian aja sih. Si tokoh utamanya kata gimana? Yang mudanya yang gue perhatiin selama sepanjang film dia actingnya bagus. Tapi dia nggak bisa nangis. Yang di kereta tuh gagal banget. Gue malah nggak dapet sih sama si cewek ini karena ya tapi itu agak bias karena dia sama si Sunny ya kita ngelihat si cewek ini tuh dia tumbuh tapi kalau yang di sini tuh dia stagnan gitu sampai akhir film ini. Nah gue nggak ngerti bikinnya gimana tapi kayaknya Vina ini ngejar untuk jadi karakter utama di Sunny. Tapi dialognya cringe banget. Dan nggak tahu ya itu 1955 kayak gitu, 1995 itu kayak gitu ya? Tidak. Kayaknya hidup tahun segitu nggak gitu ngobrol. Kalau menurut gua, kalau misalkan lo nggak bisa keep up sama period correct 1995, kayaknya nggak usah ditulis 1995 sih, menurut gua ya. Iya sih. Daripada lo nulis tahun 95, tapi hasilnya kayak gitu. Nih, contoh ya, cewek gelis. Kenapa tuh cewek gelis? Lo sebagai murid Jakarta, nggak ada sih, ya bener sih. Terus yang si Chris yang udah tuanya tuh ngomongnya kencan. Kayak masih ada
cowok yang mau kencan. Nah, terus dialog tuh ngobrolnya kok kayak iklan, itu gue bingung tuh. Kayak gitu. Terus nama gengnya Baby Girls. Kenapa tuh? Lu bayangin aja 95 sih. Nggak ada ya? 95 cuy. Terus ada anak Jakarta yang ngomong Possession di 95. Liputan 6 udah ada. Tapi apakah anak SMA nonton Liputan 6? Berarti ini di mana? Screenwriter? Kayaknya ya, nggak tahu ya. Good job. Alurnya sih, alur ceritanya ini jalannya membingungkan. Kita kayak harus menerka ini yang di mana nih? Gue bingung deh. Tapi secara gambar, ya oke, ini kayaknya scene per scene-nya mungkin lebih baik ya dari Sunny, mungkin, gue nggak tahu. Tapi dari alur, Sunny sangat jauh lebih baik. Kalau endingnya? Ending rusak banget sih, sumpah. Ending pas lagi joget itu ya, kalau gue nggak tahu Sunny itu tentang apa, itu gue nggak ngerti kenapa dia joget-joget sih. Ya. Itu gue nggak ngerti, bener. Gue menyayangkan talent yang ada di film ini, soalnya cast-nya bagus-bagus menurut gue. Cast-nya bagus-bagus menurut lo? Menurut gue bagus-bagus. Mereka semua tuh banyak tuh, cast-nya banyak. Kan ada yang nge-direct ya. Nah, menurut gue sih salahnya di directornya sih. Directornya sih. Sama ini, yang gue bingung, kenapa dia bilang saya mau bergabung sama ini gitu, sama grup bebas. Itu dari mana ya reasonnya? Gue nggak ngerti. Nggak ada percakapan tentang dia tuh sebenarnya pengen gitu gabung sama geng bebas. Nah, itu kenapa tiba-tiba jadi dia posesif sama geng bebas? Gue nggak ngerti deh. kemungkinannya tuh karena ada satu karakter yang dirubah jadi cowok nih di geng apa bebas tadi. Di sana tuh cewek semua ya, ngomong-ngomong. Iya, itu Dan sekolahnya juga sekolah cewek. Karena ada satu karakter yang dirubah, berarti kan yang musuhnya yang di sekolah itu, yang nggak suka sama gengnya itu, yang tadinya cewek dirubah jadi cowok. Yang mana sangat relate sekali. Iya. Ada cowok keker, mukanya kayak tangguh, gangster banget. maco, pengen Pengen masuk gabung di geng geng cewek. Tahun 1995. Ketika geng motor lagi gila-gilanya gitu. Gue nggak ngerti deh. Bingung gue. Nggak ngerti sih gue. Ini dekat-dekat mau ending nih. Yang Vina ke rumahnya Suci, terus naik mobil, terus nyampelah mereka di di pinggir taman itu. Mereka tidak menyalakan mobil, tapi menyalakan lampu. Bagus loh. Itu setelah mereka ngobrol, mobilnya nggak bisa di starter, gue yakin. Mobil yang dipakai itu Honda Civic. Entah itu Estilo, entah Genio. Emang zaman itu cepet ya abis aki ya? Sangat dihindari loh kayak gitu di zaman itu. Not slow sih ini sebenarnya. 95 udah 4K, cuy. Nice. Iya, Nice try. Dia bikin video rekaman mereka zaman muda gitu. Dan itu di TV dan TV-nya pun LED ya kalau salah. Oh itu kan tapi dia puternya udah di sekarang. Udah di sekarang? Udah di sekarang. Tapi Oh, dia iya, muter video zaman dulu tuh. Video zaman dulunya udah 4K. Good job. Terima kasih. Serius, Terima good job. kasih. Aduh, itu bagiannya gini belakang. Satu lagi. Waktu Vina yang masa sekarangnya itu ngasih karikaturnya ke si cowok yang itu, yang di Blok M, yang di toko vinil itu, balik kan? Dia lihat bar yang lama dia pernah masuk itu kan, namanya Soda. Oh itu bar yang sama ya? Itu dia. Yang aneh di gua nih, lo perhatiin aja. Kalau misalkan tempat bawahnya itu udah rusak segala macam, kenapa lampunya masih bersih, masih nyala? Pas dia lewat, dikasih lihat Soda. Terus kenapa? Ya mungkin itu cagar budaya. Sesimpel nih, lo udah nggak nyewa tempat situ, ngapain lo masih nyalain lampu itu? Jadi dulu coba logikanya pakai. Presidennya di film itu tuh pernah make a speech di dalam ruangan itu. Akhirnya ruangan itu dicagar budaya sama negara Indonesia di film itu untuk tetap ada. Seperti itulah ceritanya sebenarnya. Sebenarnya ini tentang konspirasi. Sucks. You're making a sucks film. Kalau ada yang bilang ya, film ini tuh bukan buat lu man. Tapi ini buat orang yang belum nonton Sunny. Apa pembelaan? Gue akan minta Netflix masukin Sunny. Dan gue akan rekomendasiin Sunny. Karena menurut gue ya, balik lagi, adaptasi tuh menunjukkan lo tuh setidak kreatif itu. Kreatif lo udah hilang. Apa penghargaan lo yang udah lo raih tuh jadi lo kubur sendiri sih kalau buat gue. Ngapain sih? Tim lo gue yakin gede banget sih yang bisa mikirin cerita bagus selain film yang udah ada di luar. Kalau adaptasi novel? Nah kalau adaptasi film
yang terjadi, misalkan film mana diadaptasi sama negara mana gitu kan. Itu menurut gue sebuah kebodohan aja. Ngapain lu mengilustrasikan? Karena kan udah ada ilustrasinya dari film yang itu. Ngapain lu bikin 2 kali? Kenapa nggak lu bikin yang baru aja? Itu yang gue kesel dari ada orang yang ide untuk mengadaptasi film karena mungkin film aslinya itu sukses gitu, dan lo pengen mencoba mengulang kesuksesan film itu gitu. Itu menurut gue ide yang bodoh banget sih. Iya, itu pendapat pribadi gue ya. Dan kalau misalkan Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza atau siapapun orang yang mengadaptasi film dari luar lagi, yang notabene film itu yang diadaptasi itu adalah film yang sukses, film yang populer di negara masing-masing, coba dipikirin lagi deh. Gue pribadi, gue menjauhi untuk ngelihat film yang gue suka, jadi gue jijik kayak sekarang. Gue nggak pengen ada rasa itu gitu maksudnya. Pertama, Sunny itu salah satu film terbaik yang pernah gue tonton dan film go to gue setiap tahun. Jadi kayak setiap tahun gue punya film yang pengen gue tonton lagi karena dia tuh punya nilai moral yang bisa di-keep di kehidupan gitu. Yeah. Dan gue suka banget film ini. Kalau gue sesimpel film Sunny itu entertaining banget. Gue jadi, ternyata di Korea tahun segitu tuh lagu-lagunya kayak gini, yang populer ini, orang-orangnya fashionnya kayak gini. Ya udah, gue dapat insight itu dan gue tertarik gitu maksudnya. Gue juga mau point out nih, kenapa film Bebas ini gak bisa merecreate Sunny. Kenapa dia banyak gagal? Karena yang pertama itu dia nggak ngerti kenapa sih harus di Sunny itu suami dan istrinya tuh harus canggung. Itu tuh karena mereka mau ngasih lihat kalau ketika lu berkeluarga lama-kelamaan banyak orang yang udah bener-bener distance dari suaminya dan dari anaknya. Itu dia nggak kasih lihat di situ dan itu jadinya nggak works film itu. Jadi mungkin gue simpulin aja. Jadi adaptasi yang dilakukan Bebas ini ya ternyata cuma film ini sukses, ya udah kita bikin di Indonesia gitu. Iya. Kesannya tuh kayak gitu tuh. Dan dia nggak nge-recreate scene-nya ya mungkin nanti headphone-nya dikasih, ya udah ikut headphone dikasih kayak gitu aja. Iya. Kayak dia nggak ngerti kenapa kayak gitu. Parah banget. Dan yang bikin parah banget itu tuh si Chris itu nggak ada ngomong ketika mereka berpisah, sebelum mereka berpisah, dia bilang, gue mau jagain kalian gitu. Itu terakhir di Sunny, makanya make sense mereka semua berkumpul. Karena sebenarnya dia bilang dia bertanggung jawab akan si grup ini gitu. Ya, karena kalau di Sunny kan dia state dia ketuanya. Dia state dia ketua. Dia mengatakan ya, state itu mengatakan ya, kalau dia ketuanya. Di Sunny, bukan di Bebas. Ini cast-nya pasti tua-tua. Yang mana yang? Bukan anak SMA. Yang waktu mereka SMA-nya. Ada beberapa dari mereka yang nggak SMA ini. Dan itu tuh bikin filmnya robotik dan nggak jelas. Maksudnya, lu lihat SMA tapi nggak SMA. Gue tuh nontonin, ini SMA tapi kok berasa nggak SMA, kenapa ya? Mungkin nih cast-nya pada tua gitu. Yang bikin nggak. Dan itu udah nikah malah, yang cowoknya. Oh iya? Jadi siapapun itu yang nikah sama Sherina, kami fans berat Sherina kecewa ya. Iya, kami ada. Sherina udah menikah dengan Anda, kami kecewa sekali. Satu lagi, di dalam film itu nggak kelihatan kalau ibu itu tuh pengecut. Terus tiba-tiba si anak itu yang habis yang dia habis dipergokin sama cowok-cowok, terus habis itu dimainin sama cowok-cowok. Terus di mobil tuh bilang, ibu kapan sih berani gitu, bilang kayak gitu ke ibunya. Tapi di film itu tuh nggak ada dia pengecut, tidak ada sama sekali. Dari situ sampai yang sebelumnya, itu miss banget. Di tahun 1995 ternyata orang-orang itu starter pack untuk narinya itu Dewa 19. Itu keren banget sih. Iya. Kebodohan yang sangat bodoh sih menurut gua. Pun Dewa di era itu kayaknya orang dengerin lagu Dewa nggak joget kayak gitu sih, nggak yang bikin koreo gitu. Iya. Oh iya, esensi terbesarnya juga sebenarnya kan Sunny itu ngomongin tentang akhirnya mereka dance bareng dan dance itu tuh udah dilatih gitu kan. Dan si film Bebas ini dance-nya itu nggak ada kelihatan dia koreografi di scene 1, 2, 3 itu ada kesinambungan tuh nggak ada. Dan yang bikin ketika si Chris-nya meninggal terus habis itu mereka mau pay respect dengan dance
itu akhirnya nggak jelas, jadi nggak dapat aja. Satu lagi tambahan gue, yang tawuran. Ini kan kubu A, kubu B, dia di sini kan, dia larinya ke sini. Sedangkan dia dari sini lari gitu ke tengah. Iya, dibalik lagi bener. Bisa nggak bikin screen tuh yang agak masuk akal gitu? Iya, bener sih. Coba. Itu aneh banget. Ngapain dua geng cewek berantem di tengah-tengah orang tawuran? Coba dipikir. Dan scene berantemnya, wah keren banget. Yang gue bingung, dipukul pakai tas cewek, lu mental gitu. Loncat. Wow. Padahal kalau di sana itu ujungnya itu yang bikin berdarah kan. Sebenarnya itu. Gue agak curiga itu tas mungkin, ya gue positif aja ya, mungkin tas itu udah dicor sama semen gitu. Cor sih. Pasti. Kalau nggak sih kayaknya nggak mungkin sampai mental gitu. Terus kata bebasnya terlalu banyak dieksploitasi kalau kata gue. Karena nama kita bebas bukan berarti orang-orang bisa bebas. Ya kita bebas itu berapa kali? Iya. Scriptwriter-nya tolong kalaupun maksudnya mau ngasih pesan di film pun nggak usah di-remind terus-terusan sih. Jadi sucks. Iya. Itu kayak gitu tuh kayak film-film lu dikasih guru suruh bikin video terus lu kayak gitu. Settingnya 2019 yang prisonnya kan, yang bebas itu. 2019 dari katanya debt collector itu yang nyariin timnya itu. 2019 orang yang kontak itu dikasih amplop coklat. Nice try. 2019 itu udah WhatsApp. Iya. Pasti dikirimnya via WhatsApp atau email. Jadi nggak ada perbedaan gitu loh. 2011 Sunny dikasih amplop masih masuk akal. Coba adaptasi tuh diadaptasi kalau mau adaptasi. Yang gua sarankan jangan. Tapi jangan nih Sunny kayak gini kok. Kita bikin gini aja, itu tolong. Yang terakhir buat gua, si Vina itu ngikutin cowok idamannya masuk ke bar yang dikasih lihat, wah ini mah barnya bar metal nih, bar rock gitu kan. Terus cowok idamannya itu ngasih headphones gitu kan. Terus lagunya sendiri. Kita nonton di Netflix, jadi ada subtitlesnya sendiri playing. Yang rock sekali ya lagunya. Itu nggak tahu tanggung jawabnya siapa tuh. Music director mungkin, bagus loh itu. Itu posisinya di bar yang genrenya rock, metal mungkin dari orangnya kelihatan kayak gitu yang kita dapat. Tapi lagunya ballad. Kalau ada yang bilang bebas itu bagus, berarti dia belum nonton Sunny sebelumnya sih. Iya. Dia baru menonton Sunny setelah, atau mungkin bahkan belum pernah nonton Sunny setelah nonton Bebas pun. Kalau lu udah nonton Sunny sih, gue rasa lu sepakat sama gue sih. Dan gue setelah gue nonton Sunny, gue tidak kepikiran untuk gue mau bikin Sunny jadi film Indonesia. Gue enggak sih. Ada untungnya juga sih. Gue tidak merusak film orang jadi. Karena tidak pernah ya. Karena tidak bisa membuat film. Jadi gue tidak merusak film orang. Setidaknya gue tidak merugikan hal-hal apapun gitu, siapapun, dan gue tidak mengecewakan orang. Setidaknya gue itu sih. Itu beban sih itu. Memang beban yang dipikul kalau gitu. Ya kan dia udah tahu resikonya. Ya tapi ya kalau ada yang hate speech mah terima aja lah. Kalau gua sih Bebas itu adalah film yang sangat-sangat mengecewakan, dan gua sedih sih kenapa gua nonton film itu sebenarnya, karena itu merusak gitu. Dan abis itu nggak ada reasonnya kenapa Sunny ini harus diadaptasi oleh Indonesia. Nomor satu, filmnya sudah lama. Nomor dua, film Sunny ini tidak lagi booming di Indonesia, tapi tiba-tiba ada cut gitu Bebas. Sunny itu 2011 dan tadi kita lihat Bebas itu 2019 ya. Tapi sekali lagi kita tidak menyarankan untuk mengadaptasi film dari manapun. Setuju. Yang populer maupun yang tidak populer. Betul. Janganlah merusak karya orang. Janganlah. Jangan dinonai. Anda itu production house besar di Jakarta, di Indonesia, punya tim kreatif yang bisa membuat lebih bagus, cerita lebih bagus ya dibanding mengadaptasi. Kita percaya. Ya, kita percaya. Sudah, kita sudahi saja marah-marah ini. Kita
Sekali lagi terima kasih ya Mas Riri Riza dan Mbak Mira Lesmana. Terima kasih sudah membuat kami marah-marah tentang film bebasnya. Terima kasih juga menghilangkan penghargaan-penghargaan di mata kami. Semua penghargaan kalian di mata kami sudah dihilangkan. Makasih Langsung banyak. luntur ya. Ya. Ini Kalau videonya. kalau kalian pikir ini video hate speech, ya betul. Kita mau puasa dulu film Kita kayak stop. gini. Bukan puasa lagi, kita tidak akan menyentuh film adaptasi. Enggak. Iya sih, gue juga sih gak mau lagi. Dan ya udah jangan lupa subscribe lah ya. Karena video kita berarti udah banyak nih. Nanti video berikutnya ya kalian klik aja nih di mukanya Yan. Di sini. Di mukanya Yan. Jadi sampai ketemu di video kita yang lain. Dadah. Tata.